Kami perwakilan dari kelas 1 Aliyah akan menampilkan drama yang berjudul Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya, baik dari golongan jin, setan, binatang, dan manusia. Semua sudah hadir terkecuali seekor burung yang bernama Hudhud. Mengapa burung Hudhud belum datang? Sungguh, dia tidak bisa memberi alasan yang tepat. Sebagai hukumannya, dia akan aku sembelih. Tak beberapa lama kemudian, burung Hudhud pun datang bersujud menghadap Nabi Sulaiman. Hampir saja burung Hudhud terkena hukuman kalau tidak segera datang mengajukan alasan atas keterlambatannya. Ampunilah keterlambatan hambamu ini, tuanku. Iya. Hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah ada seorang ratu bernama Ratu Balkis. Ia mempunyai singgasana yang agung kerajaannya, luas dengan rakyatnya hidup dengan makmur. Namun sayang, mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka disesatkan oleh setan sehingga mereka menyembah matahari. Akhirnya Nabi Sulaiman pun percaya atas berita yang dibawa oleh burung Hudhud. Iya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu. Akan tetapi, aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Tapi aku tetap menyelidiki kebenaran berita itu. Bawalah suratku untuk Ratu Balkis. Kalau sudah diterima, maka sembunyilah di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Balkis. Baiklah, tuanku. Burung Hudhud terbang lagi ke negeri Sabah. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Lalu ia bersembunyi di balik celah jendela. Ratu Bilqis membaca surat itu. Surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Balkis memanggil Abdi dan penasihatnya. Wahai Abdi dan penasihatku, kemarilah. Apa? Kemarilah? Iya, Baginda Ratu. Ada apa? Wahai pengawalku, berangkatlah kalian semua menemui Nabi Sulaiman dan berikanlah hadiah ini untuknya. Baik, Baginda Ratu. Berangkatlah utusan Ratu Balkis ke Palestina dengan membawa hadiah yang mahal-mahal. Ketika mereka sampai ke istana Sulaiman, mereka tercengang dengan kedatangan kerajaan Sabah. Karena baginya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan harta kerajaan Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, ini hadiah dari Ratu Balkis untukmu. Saya tidak menginginkan harta, tapi saya ingin menginginkan supaya Ratu Balkis memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Setelah itu, para utusan itu segera kembali ke negeri Sabah. Mereka melakukan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan kerajaannya, yang jauh lebih besar, megah, kuat daripada negeri Sabah. Jika menurun, maka Sulaiman akan menyerahkan bala tentaranya yang tidak mungkin akan dilakukan oleh Ratu Sabah. Akhirnya diputuskan bahwa
Ratu Balkis akan datang memenuhi perintah dari Sulaiman. Dengan diiringi ribuan prajurit, Balkis negeri Sabah datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Sebelum Balkis datang, tahta sudah datang mendahuluinya. Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini, yaitu tak kala datang seekor hudhud membawa surat darimu, sejak itulah kami beriman. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu mempersilahkan Ratu Bilqis memasuki istananya. Lantai itu terbuat dari kaca tipis yang di bawahnya diairi cairan. Ratu Balkis mengira diajak bahwa ke aliran sungai. Maka ia menyingkapkan kainnya sebelum tampaklah betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberitahukan bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis. Wahai Ratu, lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis sehingga tampaklah air yang mengalir di bawahnya. Ratu Balkis tersipu malu, serta-merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah akhirnya Ratu Balkis menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Tamat. Aku tamat. YouTuber atau star spesial. Jadi, pelajaran dari drama kami ini ialah janganlah kita menyombongkan diri dengan kekayaan kita, karena kekayaan itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita.
subscribe.